Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah puji syukur dan lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa berkumpul di sini dengan sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ke depannya. Izinkan saya yaitu menyampaikan paparan terkait strategi CRM di sektor perbankan yang saya dapat di perbankan karena di sini dibagi beberapa sektor. Alhamdulillah saya di sini kebagian di sektor perbankan berdasarkan analisis RFM, retensi, frekuensi, dan monetary dari 1.000 data pelanggan yang sudah ditetapkan. Oke, lanjut. Oke, di sini pendahuluan Customer Relationship Management atau CRM menjadi strategi penting dalam memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku nasabah. Dikarenakan di sini dapat membantu peningkatan kepuasan, loyalitas, serta profitabilitas melalui layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Analisis RFM digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan resensi, yaitu kapan terakhir berinteraksi atau keterbaruan, frekuensi, seberapa sering berinteraksi atau frekuensi, dan terakhir monetary, yaitu jumlah total yang dibelanjakan atau jumlah nilai. Ini jumlah tujuannya itu untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Oke, kita lanjut. Manfaat dan tantangan dalam mengimplementasikan Customer Relationship Management. Nah, di sini ada beberapa manfaat dan ada beberapa tantangan juga dalam mengimplementasikan CRM bagi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu manfaatnya untuk meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Selanjutnya manfaatnya untuk meningkatkan penjualan melalui cross-sell dan upsell. Selanjutnya manfaatnya juga untuk pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi di sini ada beberapa manfaat terkait mungkin lebih ke peningkatan di dalam sektor perbankan. Selanjutnya tantangannya itu integrasinya sistem lama, integrasi sistem yang lama atau legacy system, kualitas dan keamanan data yang sangat dipertaruhkan, pelatihan karyawan dan perubahan budaya organisasi. Dan tantangan selanjutnya yaitu biaya awal yang sangat tinggi. Nah, sini kita sebelum masuk ke topik inti dari RFM, di sini strategi utama CRM di sektor perbankan, yaitu mungkin strateginya ada beberapa strategi, yaitu di sini segmentasi pelanggan, yaitu di sini mengelompokkan berdasarkan data dan nilai nasabah. Selanjutnya personalisasi layanan atau rekomendasi produk, penawaran, dan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik untuk nasabah. Selanjutnya analitik data nasabah. Nah, di sini mungkin menganalisa riwayat transaksi,
interaksi dan preferensi nasabah untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, di sini selanjutnya omnichannel engagement atau integrasi digital dan fisik. Nah, selanjutnya auto, otomatisasi ya, otomatisasi dan analitik atau kampanye otomatis dan prediksi CLM. Mungkin yang terakhir integrasi front atau back office. Di sini menyinkronisasikan layanan. Oke, selanjutnya yaitu di sini teknologi pendukung CRM. Nah, di sini teknologinya mungkin ada beberapa ya, bisa lebih dari ini sebenarnya ada. Mungkin yang pertama di sini platform CRM, yaitu mungkin di sini sistem dalam CRM, sistem CRM atau CRM software lah kita bisa kategorikan. Ya, mungkin contohnya Salesforce, Microsoft Dynamics, dan eh, Oracle CX. Dan selanjutnya big data dan analisis untuk memprediksi atau perilaku pelanggan. Dan juga di sini digunakan untuk segmentasi, scoring nasabah, dan strategi retensi. Ya, untuk selanjutnya mobile dan web aplikasi. Nah, sini kan saluran utama interaksinya mungkin setiap bank itu sudah mempunyai aplikasi ya, mobile banking lah kalau kita tuh. Nah, di sini mungkin untuk memudahkan ya, untuk memudahkan nasabah berinteraksi atau bertransaksi apapun itu. Ya mungkin sekarang sudah banyak segala sesuatu tuh menggunakan QRIS ya, apa-apa pakai QRIS. Jadi kartu debit atau kartu kredit itu sudah tidak terpakai sekarang tuh. Sekarang sudah tinggal scan bayar ya, lebih simpel dan praktis. Terus yang selanjutnya cyber security. Nah, di sini untuk melindungi data pelanggan. Di sini juga mungkin masing-masing perusahaan atau perbankan ini sudah mempunyai cyber security yang sangat optimal ya untuk menjaga data-data nasabah agar tidak bocor keluar. Selanjutnya cloud computing. Nah, di sini CRM cloud ya, mungkin ada yang sudah mempunyai CRM cloud yang bisa bertransaksi atau akses tanpa batas ya. Oke, selanjutnya, nah di sini metodologi RFM. Nah, di sini RFM nih kita mulai dari resensi ya. Resensi itu atau keterbaruan, yaitu semakin kecil nilainya, semakin baru pelanggan bertransaksi. Ya, ini kita kategorikan seperti itu. Dan frekuensi semakin besar nilainya dan semakin sering pelanggan itu bertransaksi. Dan monetary semakin besar nilainya, semakin banyak pelanggan yang membelanjakan uangnya. Ya, jadi di sini metodologinya ini sudah sangat jelas di sini eh, bahwa dari resensi, keterbaruan, frekuensi, frekuensi itu keseringan pelanggan dan juga monetary dari si pelanggan tersebut. Nah, di sini kita masuk ke ringkasan data pelanggan yang sudah dibagi. Ini sebenarnya semua ini ada 1.000 pelanggan. Ya, ada 1.000 pelanggan, tapi di sini yang saya masukkan ke sini ya cuma 10 lah. Di sini mungkin beberapa contoh industri bank ya. Mungkin salah satu contoh pelanggan pertama nilainya 227. Nah, skor resensinya ini 2, frekuensinya 11, terus nilai frekuensi skornya 3, dan monetary-nya 177.908.990. Nah, di sini monetary skornya 3. Nah, di sini RFM skornya ini diakumulasi. Jadi 2, 2, 2, 3, 3. Nah, di sini segmentasi customer-nya ini at risk ya.
At least nanti kita akan jelaskan lebih spesifik ya. Jadi mungkin sini dari dataset ini terdiri dari 1.000 pelanggan ya dalam sektor bank. Masing-masing pelanggan ini memiliki nilai R, retensi, frekuensi, dan monetary yang diubah menjadi skor. Selanjutnya pelanggan dikelompokkan ke dalam segmen berdasarkan skor RFM mereka. Nah, jadi ada skor RFM ini yang bisa nanti mengelompokkan para customer ini seperti apa, masuk ke dalam segmentasi apa. Nah, di sini selanjutnya segmentasi pelanggan, ya, ada beberapa kategori segmentasi pelanggan. Yang pertama itu VIP. VIP ini dalam arti skor RFM-nya sangat tinggi dan sangat sering bertransaksi dan baru bertransaksi dengan pengeluaran yang tinggi. Ya, di sini VIP ini customer yang sangat apa namanya melayani dengan maksimal lah untuk oleh para pengusaha bank ya. Ya. Terus selanjutnya new customer. New customer ini baru bertransaksi, frekuensi dan monetary masih rendah. Ya, jadi dia ini customer baru lah seperti itu. Selanjutnya loyal customer, frekuensi dan pengeluaran yang tinggi, ya, frekuensinya tinggi dan pengeluarannya juga tinggi. Ini kategori di loyal customer. At risk, nah ini at risk ini dulunya aktif tapi sekarang sudah jarang. Ya mungkin berpindah ke nasabah bank lain kali ya. Jadi di sini selanjutnya hibernating. Nah, hibernating ini lama tidak bertransaksi, ya, sangat jarang sekali bertransaksi. Yang selanjutnya potensial loyalis baru dan aktif. Nah, sini baru dan aktif ini bisa dipertahankan juga nih sama pihak bank nih. Yang aktif, yang baru nih, wah dikejar terus dikasih apa namanya diskon, promo dan lain-lain ya. Dan selanjutnya segmen terakhir ini orders. Orders ini yaitu skor kombinasi antara dari sedang ke rendah. Dari sedang ke rendah. Jadi nasabah yang klasifikasinya sedang sampai ke rendah. Nah, di sini ada diagramnya. Diagram dari 1.000 customer tadi. Ya, dari 1.000 customer tadi di sini kita lihat di sini others 41% ya. Di sini juga apa namanya? Eh, ini others 41%. Ya ini ya kelompok terbesar dalam distribusi ya. Di sini karakternya ini yang tidak terlalu aktif dan tidak sering bertransaksi dan nilainya terlalu kecil ya. Nah, di sini yang kedua ini mungkin at risk ya. At risk ini di 24,1%. Tadi ada 41 paling gede dari 100 pelanggan. Di sini pelanggan yang dulunya aktif tapi kini mulai jarang melakukan transaksi ya. Mungkin di sini karakteristiknya ini sering bertransaksi di masa lalu tapi tidak lagi baru-baru ini ya. Mungkin sudah hilang jejak. Yang ketiga nih di loyal customer di 14% ya. Di 14% yaitu ya ini pelanggan setia dengan frekuensi dan nilai transaksi yang tinggi ya. Di sini karakteristik dari loyal ini konsisten bertransaksi, bernilai tinggi untuk bank yang nilainya tinggi ya. Mungkin yang selanjutnya di potensial loyalis. Di sini 7% dari total 100% ya. Sini mungkin pelanggan yang baru menunjukkan potensi untuk menjadi loyal. Nah, di sini itu tadi yang dipertahankan banknya yang orang-orang yang baru dan loyal ya. Terus selanjutnya di hibernating ya. Hibernating di 6,3%. Ya, ini pelanggan yang sudah lama tidak aktif ya. Mungkin hilang, tidak tahu kemana jejaknya ya.
Mungkin transaksi terakhir yang sangat lama dan jarang digunakan, ya. Terus selanjutnya ke VIP 5,3%, ya. 5,3% ini pelanggan yang paling bernilai, ini skor RFM yang paling tinggi, ya. Ini karakteristiknya, ini orangnya sangat aktif, ya, sangat aktif, sering bertransaksi dengan nilai yang sangat tinggi, ya. Di sini yang sangat dipertahankan oleh nasabah bank ini, ya, ini oleh orang-orang bank, ya. Yang terakhir di sini new customer cuma 1,1%. Di sini pelanggan baru dan baru memulai hubungan dengan bank, ya, baru bergabung, frekuensi dan nilai transaksinya yang masih sangat rendah, ya. Dan di sini eh, bisa disimpulkan, yaitu dari bisa disimpulkan dari diagram perbankan ini, dari 100% ini mayoritas pelanggan masih berada di segmen others, ya, di 41,8%, dan at risk yang di 24,1%. Di sini menunjukkan potensi besar untuk peningkatan engagement, ya. Fokus strategi CRM perlu diarahkan pada reaktivasi pelanggan yang tidak aktif, konversi pelanggan baru menjadi loyal. Kelompok kecil namun bernilai tinggi seperti VIP dan loyal customer harus dijaga dan dikembangkan dengan layanan eksklusif. Oke, ini itu dari penjelasan dari diagram yang sudah ditampilkan. Kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke strategi, ya, strategi pemasaran dari karakteristik nasabah-nasabah bank tadi, ya. Nah, di sini untuk loyal customer, ya, untuk loyal customer ini eh, kita melakukan strategi pemasaran, yaitu program loyalitas eksklusif, ya. Mungkin di sini penawaran produk spesial, investasi dan asuransi premium. Terus selanjutnya at risk itu kita melakukan strategi mengirimkan reminder dan tawaran khusus, survei singkat untuk memahami alasan. Kita bisa melakukan survei singkat untuk memahami alasan terkait penurunan aktivitas. Ini ada apa, nasabah ini sudah mulai turun aktivitasnya, ya. Hibernating, kita selanjutnya ke hibernating. Ini kita melakukan strategi kampanye email reaktivasi, penawaran welcome back eksklusif, mungkin bonus saldo, ya, bebas biaya admin, ya. Ya, bisa jadi kalau misalkan bisa mah saldonya bertambah terus, ya. Oke. Di sini selanjutnya potensial loyalis. Nah, di sini kita melakukan strategi memberikan insentif untuk mendorong transaksi lanjutan. Edukasi terkait fitur-fitur lengkap aplikasi dan layanan bank, ya. Terus selanjutnya others. Nah, di sini others kita melakukan strategi pemasaran, yaitu melakukan segmentasi lanjutan untuk identifikasi potensi, ya. Broadcast penawaran umum, diskon, program, dan referral. Nah, VIP ini kita, walaupun nasabah prioritas, kita tetap harus melakukan strategi pemasaran, ya. Strategi pemasaran terhadap layanan prioritas, ya, penawaran investasi atau private banking, ya, mengirimkan hadiah, ya, atau apresiasi rutin kepada nasabah prioritas ini, ya. Selanjutnya, strategi pemasaran untuk new customer, yaitu kita melakukan onboarding digital interaktif, ya, campaign edukatif, atau fitur mobile banking, kartu debit, QRIS, dan lain-lain, ya. Nah, di sini eh, sudah kita lakukan beberapa strategi pemasaran terkait terkait karakteristik nasabah sesuai dengan diagram dari 100 pelanggan nasabah yang sudah ditentukan tadi, ya.
Oke, kesimpulannya di sini CRM ini adalah investasi strategis dalam hubungan jangka panjang, yaitu butuh kolaborasi teknologi, SDM, dan proses bisnis. Masa depan CRM, yaitu AI, data real time, personalisasi ekstrim. Analisis RFM membantu mengidentifikasi perilaku pelanggan dengan strategi yang tepat per segmen. Perusahaan dapat meningkatkan retensi dan nilai pelanggan. RFM yaitu menjadi alat efektif untuk pengambilan keputusan pemasaran berbasis data. Ya, jadi data yang sudah disampaikan tadi bisa sangat bermanfaat untuk melakukan analisis uh, terkait melakukan pemasaran, melakukan strategi pemasaran, melakukan analisis data ke nasabah, ya. Yaitu di sini mungkin singkatnya eh, metode RFM ini dan sangat populer, ya, dan pemasaran dan karena sederhana namun efektif untuk segmentasi pelanggan, ya. Ya, di sini sudah ada beberapa referensi dari paparan saya. Ya, terima kasih. Cukup sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.